Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Akhwati fillah wa ummahati rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat, karunia, rahmatnya dan inayahnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk mempelajari agamanya. Di antara cara kita mensyukuri nikmat Allah adalah dengan mempelajari, mengetahui kebenaran, mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diwahyukan Allah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan syariat yang kita pelajari untuk memahami mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah. Maka dari itulah di pertemuan malam hari ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, salah satu perkataan ulama yang disebutkan di dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syuyuti rahimahullahu taala menjadi motivasi bagi kita untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat, diantaranya adalah ilmu lughah al-Arabiyah. Beliau mengatakan, Al-Imam Asy-Syuyuti rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Maka kana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadla." Amalan yang lebih banyak pengorbanannya, artinya adalah amalan yang lebih banyak pengorbanannya, maka berbanding lurus dengan lebih banyak keutamaannya. Jadi ummahat melihat pengorbanan dalam menuntut ilmu bahasa Arab ini besar. Ya, pulang kerja, ada di antara ummahat yang mungkin baru pulang kerja, ya, rapi-rapi, waktunya istirahat, ya, setelah itu disempatkan waktunya untuk belajar ilmu lughah al-Arabiyah, ilmu alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Pengorbanannya luar biasa. Dari kita butuh kuota, kita butuh biaya, alat tulis, kita siapkan, buku tulis, kita siapkan. Pengorbanannya banyak ya, untuk bisa mempelajari ilmu lughah al-Arabiyah. Ya. Maka akan berbanding lurus dengan keutamaannya. Apa keutamaan menuntut ilmu? Allah Subhanahu wa taala katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan beberapa derajat orang yang menuntut ilmu. Dalam hadis dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu. Ilmu di sini adalah ilmu nafi'. Ya, tidak sebatas kepada ilmu agama, tapi ilmu nafi' ini yang bisa mendatangkan maslahat di dunia dan juga di akhirat. Meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Itulah yang kita dambakan, itulah tujuan akhir kita yang kita harapkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu kita butuh pengorbanan, ibu-ibu dan ummahat sekalian yang semoga Allah rahmati. Maka berbanding lurus dengan keutamaannya. Ya.
Semoga kita bisa istiqamah dan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di pertemuan yang lalu kita akan lanjutkan kembali ke pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha, buku Durusul Lughah. Pada jilid yang pertama, fi aina wasalna ya ummahat, sampai halaman berapa kita ummahat? Halaman 11, Ustaz. 11, Ustaz. Halaman 11 ya. 11. Baik. Bagian latihan sudah belum dibahas? Belum. Belum ya. Tamrin ya. Tamrin. Nah, Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Ya. Baik. Kita akan mulai dengan bersama-sama saja ummahat. Ya, untuk mempersingkat waktu dan efisien waktu ya. Kita akan membaca bersama-sama, dimohon kepada ummahat yang bisa menyempatkan dirinya, bisa baca bersama-sama, bisa dinyalakan mic-nya, ya, mic-nya saja, ya. Jadi kita tidak ummahat tidak diperkenankan untuk menyalakan kamera ya, hanya mic-nya saja. Baik, kita akan mulai pada rakam wahid, pada nomor yang pertama. Dimohon dibaca sama-sama ya ummahat. Wahid, isnan, salasa. Silakan. Ya, hadza qalamun atau qalamun. Panjang apa pendek itu? Kolamun pendek. Pendek. Mohon diperhatikan panjang pendeknya. Ma hadza? Hadza qalamun. Kolamun. Ya, apa artinya ini ummahat? Ini ini pulpen. Ini pulpen, ini pena. Apa ini? Ini apa? Sama ya dalam bahasa Indonesia. Mau diputer-puter boleh. Hadza qalamun, ini adalah sebuah pena. Alhamdulillah ya. Harokatnya kita bisa tahu meskipun Arab gundul ya, udah mulai Arab gundul sedikit demi sedikit. Coba kita lanjutkan ke nomor yang kedua ya. Ana hitung sama-sama. Wahid, isnan, salasa. kalbun. Kalbun. Nomor 2 itu di sampingnya ya, bukan di bawah. Kanan. Ya, sebelah Kiri. ya, iya sebelah kiri. Jadi jangan lihat turun ke bawah, lihat angkanya di dalam kurung. Ya, angkanya dalam kurung itu 1, 2. Nah, bentuknya itu kita bisa perhatikan. Ya. Hadza kalbun. Apa artinya hadza kalbun ya ummahat? Ini anjing. Ini seekor anjing. Sahih. Kalbun itu anjing, seekor anjing. Ya. Naam. Ya. Berikutnya rakam salasa. Wahid, isnan, salasa. Hadza tabibun. Sahih. Artinya? Siapakah ini? Ini dokter. Ini dokter. Mumtaz. Masya Allah. Sahih. Rakam arba'ah. Wahid, isnan, salasa. Ada Jamalun. Jamilun. Jamalun. Ya. Kalau Jamilun itu tulisannya begini ummahat. Ya, Jamilun. Ada ya-nya. Jamilun. Nah, ini namanya Jamilun ya. Kalau Jamal artinya unta, kalau Jamil artinya bagus. Bagus, indah ya. Kalau laki-laki ganteng gitu ya, seperti itu. Keren, nah Jamil namanya. Jamil. Ya. Jadi kalau punya anak boleh tuh dinamakan Abdullah Jamil. Abdul Jamil. Tapi jangan Abdullah Jamal. Unta. Ya, unta tuh artinya Jamalun ya. Naam ya. Baik, kita lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ya ummahat. Rakam Hamzah. Ya.
Wahid, isnan, salasa. Hadza kabun. Ada kitun. La hadza kitun. La hadza kitun. Sahih. Artinya Apakah ini Apakah anjing? ini anjing? Ya, Ini kucing. Tidak, ini anak kucing. Iya. Nah, anak kucing apa kucing di sini masih umum ya. Kalau di dalam bahasa Inggris, iya kitten ya, kucing, anak kucing. Kalau kitten di sini masih kucing aja, bukan anak kucing ya, masih umum. Ya. Nah, berikutnya rakam sita, wahid, isnan, salasa. Jadi Hadikun. Naam. Naam, ya. Artinya apa, Mah? Apakah ini ayam? Ya. Ya. Ya, apakah ini seekor ayam? Ya. Ya. Rakam sab'ah, kita percepat. Wahid, isnan, salasa. Hadza Hisanun. La hada himarun. Ada himarun ya. Artinya apa, Umar? Apakah ini kuda? Bukan. Tidak, ini keledai. Ini keledai. Tadi ada yang jawab bukan. Salah ya. La itu artinya tidak. Ya. Ya. Kalau dalam susunan bahasa Indonesia kurang tepat memang, tapi dalam bahasa Arab begitu. Tidak. Ya. La itu artinya tidak. Tidak. Ya. Tidak, ini adalah keledai. Sahih. Rakam sama nih ya. Wahid, isnan, salasa. Hada mindilun. Mindilun, ya. Apa artinya, Umar? Ini sapu tangan. Sapu tangan. Oh, kemeja. Kalau kemeja apa, Umar? Kemeja. Komisun. Komisun. Jangan sampai tertukar. Mindil dengan komis ya. Berikutnya rakam tis'ah, wahid, isnan, salasa. Waladun. Naam. Artinya apa, Umar? Apakah ini Anak kecil? Anak kecil laki-laki. Iya. Iya. Apakah ini anak kecil laki-laki? Iya. Sahih. Yang terakhir, wahid, isnan, salasa. Rojulun, bukan rijlun ya, rojulun. Ya. Kalau rijlun kaki ya artinya. Rojulun ya. Apa artinya, Umahat? Siapakah ini seorang laki-laki. Ini seorang laki-laki dewasa, seorang pria. Seperti itu. Alhamdulillah. Ada yang ingin ditanyakan, Umahat, sebelum kita masuk pelajaran yang kedua? Silakan. Yang mau bertanya. Nah, sembari menunggu yang mau bertanya, akan tuliskan materi yang akan dibahas di pelajaran kedua. Ya, materi yang akan dibahas di pelajaran kedua ini berkaitan dengan ilmu nahu. Kalau kemarin kan pelajaran pertama ada ilmu nahu, namanya apa itu? Susunan apa, Umahat? Mari buka-buka dulu. Mubtada wa khabar. Akhir dari sebuah kata. Ya, itu definisi ilmu nahu. Maksudnya di dalam pelajaran pertama kita belajar tentang susunan apa? Masih ingat nggak? Susunan kata tunjuk. Ada kata tunjuk, ya. Tapi di dalam sebuah kalimat itu ada apanya? Ada subjek, predikat. Nah, itu apa namanya tuh dalam bahasa Arab? Ada khobar sama Mubtada khobar. Mubtada khobar. Iya. Mubtada khobar namanya, atau kalimat pemberi tahuan. Sahih. Ya. Baik. Ana akan lanjutkan ya di pelajaran kedua. Kalau tidak ada pertanyaan. Ya.
kita akan membahas tentang ilmu nahu yang namanya muzakkar dan muannats. Mohon dicatat ummahat ya. Kalau ummahat punya buku tulis, buku catatan, jadi ada catatan khusus untuk ilmu nahu. Ada catatan untuk mufrodat, kosakata, dipisahkan. Entah di dalam satu buku yang sama nggak ada masalah ya. Jadi ada catatannya ini pelajaran ilmu nahu. Ya, pelajaran ilmu nahu. Ini pelajaran mufrodat. Ini pelajaran ilmu sorof ya. Seperti itu ya. Bisa diklasifikasikan ya. Nah, di pelajaran kedua kita akan masuk ke dalam ilmu nahu yang namanya muzakkar dan muannats ya. Muzakkar muannats ya. Kita tulis dulu ya contohnya. Hamidun, Zainabu. Ya. Jadi muzakkar itu adalah susunan atau jenis kosakata yang sifatnya adalah laki-laki. Ya, sifatnya adalah laki-laki. Baik itu kosakatanya atau jenis susunannya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan begini. Hamid, Hamid laki-laki apa perempuan ummahat? Laki-laki. Laki-laki. Kalau Zainab laki-laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Kalau Saad laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki ya. Asep laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki ya. Kalau Ayu laki-laki perempuan? Perempuan. Saya perempuan. Perempuan. Jelas ya. Kok bisa tahu ummahat belum pernah ketemu yang namanya Ayu tapi kok dia dijuluki atau jenis kelaminnya perempuan, tahu dari mana? Emang udah pernah ketemu? Namanya. Dari mana? Dari Dari nama. kebiasaan ya Pak, dari sifat. Saya umum Nah, dari kebiasaan. kebiasaan. Dari namanya iya. Nah, itu berasal dari mana nama itu? Ya, dari kebiasaan kita. Yang namanya Ayu ya perempuan, kalau laki-laki namanya bukan Ayu, Asep namanya, kan begitu. Ya. Nah, kalau Maisaroh laki-laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Perempuan ya. Tadi sore Ana sempat lewat ya, ada salah satu baliho, ada dari partai politik ya, calon legislatif namanya Marilyn Maisaroh ya. Berarti dia perempuan. Tapi di Arab ya, nama Maisaroh adalah kebiasaannya untuk laki-laki. Aku bisa kan? Nah, kok bisa? Ya itu dibilang tadi kan karena ada. Kebiasaan. Ada itu dalam bahasa Arab kebiasaan. Adat istiadatnya begitu. Adatnya. Ya. Sampai Indonesia berubah. Bukan transgender, bukan ya. Memang demikian. Maisaroh itu laki-laki. Ya. Dalam Sirah Nabawi itu Maisaroh itu adalah pembantunya atau budaknya Khadijah. Budaknya Khadijah. Ya. Namanya Maisaroh, yang biasa ngangkut kuli panggul perdagangannya Khadijah adalah Maisaroh ya. Nah, berikutnya ada namanya Su'ad. Su'ad, laki-laki perempuan? Su'ad. Perempuan ya. Biasanya kan laki-laki ya Su'ad ya. Iya. Biasanya Su'ad laki-laki. Tapi di Arab Su'ad itu perempuan. Ya, jangan salahkan namanya, tapi salahkan kebiasaannya. Umumnya itu ya. Umumnya demikian. Ya, berarti nama orang itu ditinjau dari apa? Jenis kelaminnya itu dari nama orang ditinjau dari kebiasaan. Kebiasaan dari umumnya. Ke daerahnya. Kebiasaan sekitar atau di daerahnya. Ya, jadi Hamid itu nama laki perempuan? Laki. Zainab nama laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Nah, muzakkar itu untuk laki-laki jenis kelaminnya.
Dan mu'annas itu untuk perempuan, jenis kelaminnya perempuan, ya. Ditinjau dari jenis kelamin itu sama dengan bahasa Indonesia, tapi yang berbeda ditinjau dari susunan kosakatanya. Nah, contohnya kitabun. Ada yang namanya, contoh ya, sayyaratun. Kitabun sayyaratun, ya. Pertanyaannya, kitabun laki-laki perempuan? Muzakkar laki-laki. Tahu dari mana? Emang melihat itu kalau bukunya warnanya pink perempuan dong. Karena pakai tanwin. Karena pakai tanwin. Sayyaratun juga pakai tanwin, tun gitu. Karena tidak ada hamzah ha di belakang. Karena tidak ada haknya. Nah, yang Sama sahih ya bahwa mudzakkar muannas itu ditinjau dari susunan kosakata, dari harokat dan juga bukan harokat tapi huruf terakhir. Nah, kalau huruf terakhirnya tidak ada tak marbutoh maka dia mudzakkar. Kalau ada tak marbutoh itu seperti ini ya. Nah, bisa dilihat ya, sayyaratun ya. Ada tuntunnya ya. Ada tuntunnya, misalkan nafidatun, sayyaratun ya. Dan lain sebagainya. Nah, yang ada tak marbutohnya di akhir nih, maka dia menjadi susunan apa? Mu'annas. Mu'annas. Ya, kalau tidak ada tak marbutohnya berarti dia susunan muzakkar. Ya, contoh. Muzakkar. Misalkan Muzakkar. Baitun masuk ke muzakkar apa mu'annas? Muzakkar. Karena tidak ada tak marbutoh, adanya tak maftuha. Tak maftuha tuh begini bentuknya. Nah, lebar dia seperti orang senyum gitu ya. Nah, baitun seperti ini ya. Nah, syaratnya harus tak marbutoh seperti ini. Bentuknya yang bulat gitu. Iya, yang bulat atau yang menempel. Menempel. Ya, fahimtuna insyaallah. Fahimna insyaallah, Ustaz. Fahimna insyaallah. Nah, berikutnya ditinjau dari susunannya, susunan kosakatanya menggunakan hadza. Apa artinya hadza? Ini. Nah, kalau untuk perempuan susunannya adalah menggunakan hadhihi kata tunjuknya. Nah, ini kita belum pelajari, cuman memperkenalkan diri lah. Ya, biar nggak kaget nanti, ya. Berarti kalau kita buat kalimat hadza sayyaratun apa hadza kitabun. Ini buku, pakainya hadza kitabun apa hadhihi kitabun. Hadza kitabun. Hadza kitabun karena hadza itu untuk susunan muzakkar. Dan hadhihi untuk mengikuti susunan muannas. Susunan ya, bukan jenis kelaminnya, tapi susunannya. Susunan katanya. Susunan katanya, ya. Makanya kemarin kan mencari ayat Al-Qur'an dan juga kosakata baru ya, Umahat. Betul nggak? Nah, Ustaz. Iya. Nah, biasanya ada tuh yang ada tak marbutohnya, pakainya ini hadhihi. Hadhihi sayyaratun. Hadza dan hadhihi artinya sama, ini. Ya, tapi bedanya susunannya. Ya, hadza kitabun hadhihi sayyaratun. Ya. Fahimtuna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Lalu ada kata baru nanti di pelajaran kedua, namanya zalika. Zalika itu kata tunjuk juga, artinya itu. Itu. Itu untuk jarak jauh. Ya, kan dalam bahasa Indonesia ada juga kan ini dan itu. Ya. Tapi ini untuk susunan muzakkar beda dengan ini untuk susunan muannas. Nah, hadza dan hadhihi. Nah, zalika itu untuk muzakkar. Kalau muannasnya adalah nih memperkenalkan diri aja ya. Tilka.
Tilka. Ya. Contoh misalkan itu mobil, bahasa Arabnya apa Ummahat? Tilka sayar. Sayaratun. Itu bintang, apa bahasa Arabnya? Dzalika najmun. Dzalika najmun. Karena najmun dia tidak ada tak marbutonya, maka dia mudzakkar. Wah, ini mudah sekali insyaallah. Fahimtuna insyaallah? Fahimna insyaallah. 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 Hal min soal ada yang ingin ditanyakan? Ya, tidak ada ya. Kalau tidak ada kita praktek langsung ya. Pelajaran kedua Ummahat. Bisa dilihat di halaman 12 ya. Ana akan bacakan, Ummahat bisa ikuti bersama-sama ya. Madzalika ya. Biasanya kalau perempuan itu kompak ya Ummahat. Mohon yang kompak ya. Nah, di sini ada Ibu Isna, belum dinyalakan mic-nya, Ibu Suyanti dan Ibu Yuna. Kalau menyimak mungkin ya baik, kita sama-sama Ummahat. Ya, berjuang bersama-sama. Madzalika Dzalika najmun. Dzalika najmun. Apa artinya Ummahat? Apakah itu? Itu bintang. Itu bintang. Ya, itu bintang. Apakah gambar bintang itu seperti yang digambar di buku? Bentuk bintang? Tidak, Ummahat. Faktanya bintang itu bentuknya nggak seperti itu. Ya, nggak ada yang tahu bentuknya. Kalaupun ada, bentuknya bulat ya, karena itu bagian dari apa namanya alam semesta ya. Nggak ada bentuk bintang itu seperti ini. Adanya bintang laut ya. Mungkin merepresentasikan bintang laut gitu ya. Seperti itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Wa dzalika baitun. Dzalika baitun. Artinya apa Ummahat? Ini masjid. Dan itu rumah. Dan itu rumah. Lihat ya, huruf terakhirnya tidak ada tak marbutonya. Semua tidak ada, berarti dia mudzakkar. Nah, yang kita pelajari adalah mudzakkar. Susunan mudzakkar. Nah, berikutnya hadza hisanun wa dzalika himarun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Artinya apa Ummahat? Ini kuda dan itu keledai. Keledai ya. Kemarin ada tuh yang menuliskan ayat yang dimana di dalamnya ada keledai ya. Al-hamir ya. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Adzalika kalbun. Adzalika kalbun. La dzalika qitun. Dzalika qitun. Artinya Ummahat. Apakah itu anjing? Tidak, itu kucing. Iya. La itu artinya tidak. Tidak itu kucing. Oke. Ya. Sedikit informasi ya bahwa kitun tidak ada tak marbutohnya, maka menjadi zalika, penggunaannya ini ya. Zalika kitun. Berikutnya, madzalika. Zalika sarirun. Dzalika sarirun. Apakah Artinya, itu? apa Itu ranjang. Nggak pakai apakah, tapi apa itu? Apa itu? Itu ranjang atau tempat tidur ya. Nah, ya. Berikutnya, man hadza wa man dzalika. Man hadza wa man dzalika.
Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Imamun. Artinya apa, Umahan? Ini Siapa ini dan siapa itu? siapakah Guru. ini? Siapa ini dan siapa itu? Iya. Siapa ini Ya. dan Siapa ini dan Hmm. siapa itu? Ya, jangan dibalik-balik. Ini siapa? Ya, itu siapa? Ya, pakai bahasa yang baku. Nah, lalu artinya berikutnya? Ini Guru guru dan itu dan itu imam. imam. Mohon diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Imam itu apa? pemimpin sholat. Salat. Ya, imam di sini pemimpin sholat. Tapi bisa juga imam ini pemimpin rumah tangga, bisa imamul bait. Nah, ada imam apa? Imam masjid ya, imam musola ya, bebas ya. Di sini imam di sini ya adalah pemimpin sholat. Nah, mudarris artinya guru, laki-laki ya. Nah, kita lanjutkan. Madzalika Madzalika Zalika hajarun. zalika hajarun. Ya, apa artinya Ummahat? Apa itu? Itu batu. Itu batu. Karena ada gambarnya ya, jadi tahu. Hajarun artinya batu. Atau pernah mendengar batu hitam yang ada? Hajar aswad. Hajar aswad. Ya, bukan hajar itu ketika dihajar sakit. Dihajar. Dipukul, bukan ya. Hajar itu batu. Hajar aswad itu adalah batu hitam. Kenapa namanya batu hitam? Ada yang tahu? Warnanya hitam. Karena warnanya hitam. Kenapa warnanya hitam? Ada yang ngecat Dosa-dosa. atau bagaimana? Dosa-dosa manusia. Karena sebab dosa manusia. Tadinya warnanya putih. Putih. Karena kita jadi warna hitam deh. Ya, karena kita ya jadi berwarna hitam. Nah, kita lanjutkan. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hadza Sukrun wa wadhalika dzalika labanun. Labanun sahih. Artinya Ini gula dan itu susu. Gula dan itu susu. Sukar itu artinya gula. Kenapa disebut dengan sukarun itu gula? Karena asal katanya dari kata sakaro. Pernah mendengar salah satu pemanis buatan namanya sakarin? Iya. Nah, itu dari bahasa Arab ya. Dari bahasa Arab, sakarin, sakaro. Ya. Pernah dengar bahasa Inggrisnya gula? Itu juga dari bahasa Arab. Oh iya. Ya, dengan logat yang berbeda. Sugar, sukar, ya. Nah, kenapa disebut juga dengan sukar? Karena dari kata sakaro. Sakaro itu artinya memabukkan. Memabukkan. Ya. Jadi sebenarnya ini bagian dari zat adiktif ya, yang masih dibolehkan. Gula, ya. Kalau dia membuat candu, gula itu membuat candu. Kalau Ummahat biasa minum teh pakai gula, tiba-tiba tidak menggunakan gula, apakah enak? Enggak. Tidak enak. Ya. Masakan biasanya pakai gula nggak? Pakai. Kalau nggak pakai gula rasanya kurang enak. Ya. Nah, satu jenis dengan yang namanya apa? Mecin. Oh, mecin ya, Ummahat. Ya, mecin itu dari mana? Gula tebus. Gula tebus kan. Dari gula tebus yang difermentasi. Ya, artinya gula juga. Iya, sama. Pokoknya yang berhubungan dengan gula itulah yang membahayakan. Nah, itu sering kali punya anak ya, main asal memberikan nama anak gitu ya, dengan istilah Abdus Sakir. Nah, mungkin maksudnya adalah hamba Allah yang bersyukur. Nah, kalau bersyukur itu pakai shin.
Abdus Syakir atau Ya, Abdus ya. Syakur gitu ya. Syakur. Abdus Syakir atau Syukur. Syakir. Ya, syukur ya. Tapi kadangkala kan orang kita bilangnya Sakir jadi Abdus Sakir. Sakir. Nah, Sakit. ya, Sakir itu artinya hamba Allah yang pemabuk. Hati-hati Ummahat. Nah, Sakir. Hati-hati dalam menamakan anak. Benar. Ya, pakai shin apa pakai sin? Ya, Beda seperti arti saja. itu. Beda artinya. Kenapa? Beda Beda artinya. artinya. Beda artinya, jauh artinya. Ya. Nah, lalu yang kedua adalah laban. Laban itu kita taunya apa artinya? susu. Susu. Ya. Tapi kalau ummahat yang pernah umroh ya ataupun naik haji, ya semoga yang belum naik haji bisa Laban. melaksanakan ibadah haji. Amin. Kalau di sana ya Ustadz ya. Nah, kalau ummahat jumpai di sana ada satu, kalau kita pengen makan nasi kebuli itu biasanya ada labannya. Laban. Dicocol pakai laban. Oh iya. Nah, Kayak apa sejenis itu? yogurt. Kayak Yo, yogurt. Yogurt gitu. betul. Itu namanya laban juga. Jadi laban lebih tepatnya adalah susu olahan. Susu fermentasi. Itu fermentasi. Dibilang fermentasi nggak juga, karena ada juga susu yang sudah dipakai rasa stroberi gitu ya, rasa coklat. Nah, itu laban juga tuh, susu olahan. Susu olahan atau susu bubuk, ya itu namanya laban juga namanya. Seperti itu. Nah, kalau susu murni, biasanya UHT atau susu pasteurisasi. Nah, itu namanya apa, Ummahat? Dalam bahasa Arab adalah halibun. 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 Alibun. Alibun. Halib artinya adalah susu murni. Meskipun sudah dikemas, rasanya plain dan itu adalah murni, nggak ada campuran apa-apa, namanya halib. Ya. Atau kalau ummahat nggak bisa ketika umroh nggak bisa datang ke peternakan unta mau minum susu unta, beli di supermarket di daerah sana, namanya halib ibil. Bentuknya kemasan halib ibil. Nah, itu susu murni, itu susu murni unta. Ya, susu unta murni, ya. Kadangkala juga mereka menjual baul ibil. Ya, air seninya unta, ya. Nah, itu boleh diminum, ya, karena ada hadisnya. Dia tidak najis, menunjukkan bahwa binatang yang kotoran dan air seninya, binatang yang halal dimakan, kotoran dan air seninya itu tidak najis. Ya, tapi bukan berarti boleh minum air seninya sapi gitu ya, nggak boleh. Ya, yang termaktub dalam hadis saja, yaitu air seni unta. Bahkan ada kemasannya. Ya. Obat ya Ustaz. Kenapa? Obat katanya obat. Obat, betul ya, obat. Kalau nggak berani langsung dari sumbernya, boleh beli kemasannya. Itu ada tuh botolan kemasannya. Ya, namanya baul ibil. Ya, air seninya unta. Ya, paham tuh insyaallah? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Ya. Hal min soal ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau tanya yang kata mudarisun ini Ustadz. Iya. Harokatnya yang roknya fathah ya Ustadz, tapi dibacanya kasroh. Bukan. Jadi harokatnya Anda tulis di sini ya. Lebih jelasnya mudarisun tulisannya seperti ini. Nah, harokatnya ini di bawah tasydid. Di bawah tasydid ada garis. Nah, itu namanya kasroh. Kasroh dengan penulisan yang berbeda. Kan biasanya kan penulisan kasroh itu di bawah ya. Iya. Nah, penulisan kasroh selain di bawah, kalau ketemu tasydid adalah di bawah tasydid. Nah, kalau fathah yang ketemu tasydid di atas tasydid. Nah, ini namanya fathah mudarra. Ya, tapi karena di bawah tasydid ada garis, nah itu disebut dengan kasroh meskipun dia tidak di bawah huruf. Oh, nah. Ya.
Syukran Ustaz. Naam, afwan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mohon dipraktekkan ya Ummahat. Kalau di rumah ya anak disuruh beli gula ke warung gitu ya. Nak tolong belikan sukar ke warung ya. Sukar ke warung, sukar setengah kilo saja gitu ya. Seumpama kita hanya bisa mengucapkan kata sukar gitu ya. Nah, kita praktek dari hal yang kecil dulu ya. Mau beli laban ya. Ketika ke supermarket ya, nak tolong ambilkan laban, ambilkan halib ya, yang 1 liter dan lain sebagainya. Ya, ini kan bisa kita praktekkan dan ilmunya nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Jangan malu, la tastahi, jangan malu. Ya, ketika kita mengucapkan lughah al-arabiyah, karena lughah al-arabiyah ini lebih utama daripada lughah injiliziyah, bahasa Inggris. Mereka saja yang mungkin belum tentu bisa bahasa Inggris ya, mereka ajarkan ke anak-anak mereka bahasa Inggris kan gitu ya. Nah, seakan-akan bangga sekali gitu ketika ada seorang anak kecil bisa mengucapkan kosakata bahasa Inggris ya. Mereka tidak malu, padahal itu kan bahasanya orang kafir ya. Bukan berarti nggak boleh untuk kita pelajari, tapi bukan menjadi prioritas. Prioritas kita itu bahasa Arab dulu, ya, bahasanya agama kita, ya, lugatu ahlil jannah, bahasanya penghuni surga. Maka perhatikanlah bahasa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan Ummahat, silakan. Ya. Untuk tugas kali ini ya, dimohon lebih ini ya, tepat waktu ya. Karena kita akan melihat, akan direkap ya pada Ummahat yang lebih benar jawabannya, cepat menyetorkan dan tulisannya rapih ya, bukan masalah bagus atau jelek, rapih. Yang penting rapih. Bagus itu relatif ya, tapi tulisannya rapi, ada nama dan juga kelas dituliskan di situ, dicantumkan, jangan sampai lupa ya. Dan itu yang akan kita nilai ya, yang akan kita nilai. Dan nanti di akhir bulan kita akan umumkan, atau di awal bulan ya, kita akan umumkan tugas-tugas yang terbaik ya, yang paling bagus dari 4 pekan dalam bulan ini. Dan insya Allah kita akan berikan jahizah untuk motivasi kepada ummahat ya sekalian, yaitu jahizah artinya adalah hadiah ya, insya Allah taala. Kita akan kirimkan, minta nanti alamatnya, kita akan kirimkan hadiah-hadiah yang bermanfaat untuk kehidupan ummahat di rumah ya, khususnya di rumah, di dapur mungkin gitu ya. Nah ya, fahim tuna insya Allah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insya Allah. Ya, jadi tugasnya adalah membuat 3 kalimat. 3 kalimat ya. 3 kalimat yang di dalamnya yang pertama ada kata zalika. Tapi kosakatanya tidak boleh yang ada di buku. Contoh ya, zalika sukarun. Nah, sukarun kan ada di buku tuh. Nah, itu kita udah pelajari. Cari kosakata lain selain yang ada di buku. Ya. Nah, menggunakan kata zalika. Ingat, kosakata tersebut tidak boleh ada tak marbutonya di akhir. Kalau ada tak marbutonya di akhir, menggunakan kata tilka. Seperti itu. Jadi mencari kata zalika, membuat kalimat dari kata zalika. Yang kedua, ya, membuat kalimat dari kata hadhihi. Ini tapi untuk muannas. Cari kosakata yang ada tak marbutohnya di akhir. Tak marbutoh itu buat kalimat itu. Buat kalimat. Misalkan hadhihi sayyaratun, selesai.
Ya, tapi jangan sayarotun, cari yang lain untuk menambah pengayaan materi kosakata ya, mufradat Jadi kita. mau zakat sama mau anas Ustaz ya. Iya betul, zalika dan hadhihi. Seperti itu. Tiga kalimat Ustaz. Enggak, satu saja. Mudah kan ya, satu saja. Satu hadzalika, satu hadhihi. Itu tugas pertama zalika, tugas kedua hadhihi. Tugas ketiga adalah mencari ayat Al-Qur'an. Yang di dalamnya ada ya kata atau kosakata. Kalau kemarin kan kita membahas mencari Binatang. namanya binatang ya. Ya, Sebelumnya lagi apa? Sebelumnya lagi? kosakata biasa benar itu di dalam Al-Qur'an. Dari Yang kosakata yang sudah dipelajari yang pertama itu Ustaz. Iya, betul. Yang kedua adalah mencari nama-nama binatang dalam ayat Al-Qur'an. Yang ketiga ya, untuk pertemuan kita kali ini adalah mencari kata zalika di dalam Al-Qur'an selain surat Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabul. Itu udah nggak boleh tuh, karena mudah sekali, mudah amat sangat sekali gitu ya. Tapi itunya enggak itu Ustaz ya, enggak harus apa namanya? Heeh. Enggak harus ada misalnya harus zalika kitabun atau kata benda. Bebas. Yang penting ada zalikanya. Ada kata zalikanya. Betul. Enggak harus apa? Nggak harus sama yang ada di buku. Artinya tidak harus misalnya zalika kitab ya misalkan. Enggak. Tapi zalika aja. Yang penting ada kosakata yang namanya zalika. Dan mohon diartikan umahat biar jadi belajar juga, belajar Al-Qur'an. Oh ini ya. Zalikal kitabul la raiba fi. Oh itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, baca aja iseng-iseng berhadiah kan. Bisa mendapatkan faedah yang lebih banyak. Ya. Sekali mendayung apa istilahnya dalam bahasa Indonesia? 2-3 pulau terlampaui. 2-3 pulau terlampaui. Awalnya cuman mencari zalika, akhirnya dapat ilmu lagi ya. Jadi faedahnya lebih banyak. Bermanfaat sekali insyaallah. Ya. Pahim tunna insyaallah? Salah Ustaz. ada tiga tugas Ustaz ya. Ya, mudah Membuat sekali alim. insyaallah. Nah, Ustaz. Ya. Ada yang ingin ditanyakan Umahat? Dan ini sedikit informasi ya, nanti di bulan September ya, Ana ulangi lagi mungkin kalau sudah disampaikan bahwa di bulan September nanti akan ada salah satu Umahat di kelas C, kelas paling tua ya, 6 tahun belajar. Nah, itu nanti akan latihan mengajar di kelas E ini ya. Nanti di bulan September akan kita jadwalkan. Jadi Umahat nanti Ana cukup mendengar saja. Umahat nanti mendengarkan ya, menyimak salah satu ibu-ibu yang ada di kelas C yang akan kita utus ke kelas E seperti itu ya. Dan di bulan September juga ada program menarik juga, diantaranya adalah kerja kelompok ya. Nah, kerja kelompok kan tak kenal maka tak sayang. Tiap hari kita melihat namanya saja kan ya di sini ya, tapi tidak saling mengenal. Nanti kita akan kerja kelompok berdua-dua gitu ya, Umahat, untuk latihan percakapan ya. Percakapannya baca yang ada di buku ya. Jadi nanti untuk melatih lidah kita ya, nanti tugasnya akan kita berikan di bulan September insyaallah taala. Ya, program ini sudah berjalan di kelas yang paling tua, kelas B ya, agar saling mengenal. Mungkin kan tidak mengenal gitu ya. Bahkan ada di kelas B itu yang sampai dia datang ke Bogor ya. Temannya di Cirebon, dia datang ke Bogor cuman ingin bertemu ya di kelas takhusus bahasa Arab. Bayangkan ini perkenalan yang menarik sampai berjumpa, bersilaturahim ya.
untuk bisa berdiskusi ya terkait dengan takhasus bahasa Arab atau materi-materi tugas bahasa Arab seperti itu. Pahim tuna insyaallah? Insyaallah Ustaz. Ya Allah, Ustaz. Ya. Ada yang ingin ditanyakan Ummahat? Afwan Ustadz, yang Nah. untuk kata dalika kan yang dicari di dalam Al-Quran Ustadz. Kalau misalnya di depan dalikanya itu ada misalnya ada kata wa atau fa atau suma, boleh nggak Ustadz? Boleh, boleh. Boleh Ustadz. Ya, boleh. Pada intinya dia zalika juga, cuman ada tambahan huruf lain gitu ya. Nah, Ustadz. Nanti ibu yang bertanya bisa melihat artinya tuh. Bukan cuman itu kan, maka itu, kemudian itu, itu seperti yang tadi dikatakan fadzalika ya. Dalika. Cukup, jangan disebutkan lagi. Ada di dalam Nanti. ya. Nah, Ustadz. Nah. Sabar. Nah, Ustaz. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Tadi Insyaallah. kosakata Ustadz, kosakata yang zalika sama hazi tadi nggak boleh yang ada di buku gitu Ustadz ya? PR-nya. Iya betul, kosakatanya nggak boleh ada yang di buku. Ya. Harus Cari cari, bisa learning by googling ya. Oh ya. Ustadz. Bisa Ustadz. ya. Atau punya kamus boleh. Kamus yang rekomendasi itu kamus Munawir namanya. Kamus Munawir. Kamus Munawir. Kamus Munawir itu bahasa Indonesia ke bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tapi kalau mau yang lebih bagus lagi adalah kamus Al-Bishri ya, itu juga Al-Bishri. sama. Al-Bishri ya. Karangan Nah, itu, siapa ya Ustadz? wah, nanti coba dicek dulu ya. Karangan Ustadz. siapa? Saya sampai lupa ya pengarangnya. Nah. Karena biasanya pakainya lisanul Arab. Lisanul Arab itu bahasa Arab ke bahasa Arab. Oh, Masya Allah, kita belum ngerti. Ya. Sinonim. Al-Munawir ya. Nah, Ya. Ada yang bisa searching boleh ya. Nah, penulis Kamus Munawir. Ahmad Warson Munawir namanya. Ya, Ahmad Warson Munawir, orang Indonesia, Kiai Haji. Ya, Ahmad Warson Munawir. Kalau untuk Kamus Al-Bishri ya. Bisri itu Kiai Haji Adib. Haji Adib Bisri. Kiai Haji Adib Bisri. Ya. Ini bisa ya dijadikan rujukan juga. Ya. Naam. Ada lagi yang mau ditanyakan, Ummahat? Kalau mau lebih gampang ya Google Translate ya. Google Translate ya. Tapi tidak menjamin bagus ya. Google Translate itu kadang tulis tidak sesuai. Ya, makanya cari referensi lain. Kalau di internet itu boleh mencari kosakata bahasa Arab itu, Ummahat tulis di internet ya, arti dari kata ini misalkan, atau bahasa Arabnya ini, nanti kan muncul ya dari searching itu. Nah, cari yang kamus Al-Amani. Al-Amani. Ya. Kamus Al-Amani. Nah, itu nanti banyak tuh tulisan-tulisannya yang menjadi fokus kita itu yang mana gitu ya. Bisa kelihatan. Contoh ya, kalau Ummahat sekarang sedang online, Ummahat tinggal cari misalkan bahasa Arabnya mobil misalkan, bahasa Arabnya mobil. Tulis saja di mana di Google ya. Nah, nanti ada tulisannya, ada
Sayaratun, ya itu kan mudah ya, sayaratun. Coba kita cari yang lebih agak sulit, misalkan bahasa Arabnya ipar. Ipar. Nah, bahasa Arabnya ipar. Nanti cari yang ada kamus Al-Amani. Atau boleh juga dicari di Mu'jam Arabi. Nah, namanya Mu'jam Arabi. Mu'jam Arabi itu ya, masuk di Al-Mani, bukan Al-Amani ya, afwan, almani.com namanya. Nah, itu nanti klik saja, ada banyak pilihan ya. Asal katanya ya. Ada adil ya, bahasa Arabnya ada ukhtuz zauj ya, saudara ipar ya. Dan ada contoh-contoh kalimatnya ya dari kata ipar itu, seperti itu. Ya, ini rujukan ya untuk ummahat kalau mau cari kosakata bahasa Arab di website Al-Ma'ani ya, Al-Ma'ani ya. Nah, pahim tunan insyaallah? Fahim, insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Baik. Ada lagi yang ditanyakan sebelum kita akhiri ummahat? Alhamdulillah. Berarti sudah mahirat ya, sudah mahir-mahir ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Insyaallah ya, tinggal istiqomah. Ya, karena ini baru permulaan ummahat, kita berharap nanti di pelajaran ketiga akan lebih tertantang ya. Lebih tertantang insyaallah ta'ala. Baik, mungkin ini kalau tidak ada pertanyaan yang bisa Ana sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga Allah berikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu bahasa Arab ini, dan semoga Allah berikan kemudahan untuk ummahat ya, ketika belajar ilmu bahasa Arab maka harusnya semakin besar ya tingkat kebaikannya ketika beraktivitas sehari-hari ya. Artinya harus berbanding lurus, bukan menjadi beban. Oh, belajar bahasa Arab seperti beban ya. Ya, padahal di rumah udah banyak beban, ya ngurus ini, ngurus itu. Ya, jangan seperti itu pikirannya. Belajar bahasa Arab itu membuat kita termotivasi untuk ya melakukan aktivitas yang ada di rumah ya. Jangan sampai gara-gara belajar bahasa Arab jadi nggak bisa masak untuk suami dan anak, kan jadi bermasalah ya. Seperti itu. Fahim tunan insyaallah? Insyaallah, Insyaallah. Baik. Kita akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Sama kaya Ustaz. Barakallah.